Teman hati, dampak virus corona tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan, namun juga perekonomian di seluruh dunia. Suramnya sektor industri bisa berakhir pada PHK bagi pekerja. Virus corona juga berdampak pada pedagang dan juga pekerja harian. Itu tadi teman hati, sebuah artikel yang menyatakan bahwa ternyata virus corona ini tidak hanya berdampak pada manusia, namun juga berdampak pada ekonomi. Nah, seperti apa Islam mengajarkan kita untuk menyikapi hal ini? Yuk sama-sama kita dengarkan lanjutan dari tausiah Kang Rasid berikut ini. Silakan Kang Rasid. Ya, Kak Yasir dan pemirsa Kalam Hati Kompas TV yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang kaitan tentang rezeki ini yang sekarang ini dalam keadaan gelisah dan resah, kondisi dunia yang serba tak menentu ini. Ini adalah ujian terkait tentang rezeki juga. Bagaimana Allah mencoba memberikan bimbingan, arahan melalui Al-Quran, kitab yang kita yakini. Allah menyampaikan dalam sebuah firman-Nya, surat Az-Zariyat ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahu adzim. Sesungguhnya Allah adalah sang pemberi rezeki. Huwa razzaq dzul quwwatil matin. Ia memiliki kekuatan dan kokoh. Kekuatan untuk mengantarkan rezeki, kekuatan untuk membagikan rezeki. Bagaimana Allah menghamparkan bumi untuk ditanami, bagaimana Allah menundukkan laut untuk diambil isi lautnya ikan yang fresh, bagaimana Allah menundukkan gunung untuk sang yang menghuni bumi ini. Allah punya kekuatan untuk memberikan rezeki itu. Huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Para ahli tafsir mencoba menerjemahkan ayat ini bahwa dari tafsiran para mufassirin disimpulkan bahwa rezeki tidak dicari, tapi rezeki itu datang kepada kita semua. Mari kita lihat dalam tafsirnya. Rezeki terbagi 3 jenis. Pertama, ada rezeki yang dijamin oleh Allah. Yang kedua, rezeki yang digantungkan. Yang ketiga, rezeki yang dijanjikan. Mari kita lihat satu persatu. Contoh rezeki yang dijamin. Allah menyampaikan dalam satu firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk yang bergerak di muka bumi illa 'alallahi rizquha. Allah jamin rezekinya. Mari kita lihat contoh cecak. Makhluk Allah cecak, nempel di dinding. Kalau bahasa orang Cikembang Tasikmalaya tuh, ngedaplok terus di dinding cecak, gak kemana-mana. Bagaimana makannya? Allah anterin, Allah jamin rezeki kepada cecak. Apa makanan cecak? Berupa lalat. Bagaimana lalat? Kita pun tak mampu menangkap lalat. Lalat begitu cepat terbangnya. Bagaimana lalat ditangkap oleh cecak? Allah antarkan lalat ke wajah cecak. Tetapi bagaimana cecak menangkap rezeki itu? Dia harus bergerak, tetap harus berusaha. Allah sudah siapkan alat untuk menangkap, menjemput rezeki dalam tubuh cecak itu, berupa lidah. Kecepatan lidah mengambil lebih tinggi daripada kecepatan terbangnya lalat. Maka lalat ditangkap oleh cecak. Kita harus yakin bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah takbir, sebuah bimbingan dari Allah. Jangan risau dengan rezeki. Nomor 2 adalah rezeki yang digantungkan. Kenapa digantungkan? Allah, rezeki sudah ada. Ketika Allah mencatat di Lauhul Mahfuz rezeki orang ini, rezeki kelompok ini, Allah sudah jamin. Mari dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika engkau sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah siapkan problem solving. Allah siapkan jalan keluar untuk mendapatkan rezeki itu. Ketakwaan itulah yang mendatangkan rezeki. Orang-orang saleh mudah rezeki. Mudah rezeki. Deketin Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sudah siapkan rezekinya. Maka sebelum dia takwa, rezeki masih ada. Ketika takwa menambah, keimanan yakin ke Allah, maka rezeki datang menyambut. Berapa contoh besar sekali para ulama, para arifin billah. Dia fokus ibadah kepada Allah, fokus dengan berdakwah kepada Allah. Rezeki Allah hantarkan. Maka identik dengan tambahnya rezeki. Mendekat kepada Allah, maka rezeki datang kepadamu. Tapi jika engkau mendatang kepada rezeki, engkau jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rezeki yang digantungkan. Allah melihat dulu ketakwaannya, Allah melihat dulu ketambahan imannya, kekuatan imannya, maka Allah tambah rezekinya.
identik itu. Maka ketika ada di rumah, tinggikan keimananmu, tambahkan kekuatan ketakwaan. Nomor 2. Nomor 3, rezeki itu adalah rezeki yang dijamin. Allah jamin rezekinya. Apa ayatnya Kang Rasid? Allah menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, lain syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmat yang telah engkau cicipi dariku, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat materi, nikmat non materi, engkau syukuri itu nikmat di jalan Allah, maka Allah tambah rezekinya. Lain syakartum la azidannakum. Ketika nikmat yang telah engkau cicipi, nikmat yakin, nikmat sabar di rumah tetap ibadah kepada Allah, nikmat syukur, nikmat taat kepada Allah, nikmat terlindungi dari berbagai virus dan penyakit, itu nikmat dari Allah. Gunakan nikmat sehatmu di jalan Allah, gunakan nikmat taubatmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, gunakan ketaatanmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka identik dengan penambahan rezeki. Allah menyampaikan kepada kita lewat baginda Nabi Muhammad SAW ada 3 syarat rukun syukur supaya syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, 3 syarat rukun syukur itu adalah kita harus yakin. Yang kedua adalah manfaat. Yang ketiga adalah jaminan. Mari kita lihat, kita yakin bahwa ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu adalah bagian dari syukur kepadamu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala darimu. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam berkata kepada Allah dalam sebuah doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong ajarin aku bagaimana syukur kepadamu. Allah jawab kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya Musa, jika engkau meyakini nikmat yang telah engkau cicipi itu dariku, maka itu sudah aku anggap sebagai syukurmu kepadaku. Yakin. Yang kedua adalah, nomor kedua, bahagia. Kita harus bahagia ketika dapat nikmat dari Allah, nikmat sabar, nikmat taat. Maka Allah menyampaikan, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Jika engkau mendapatkan nikmat, maka sampaikanlah, riangkanlah, tampakkan bahagiamu itu sebagai bukti syukur, menampakkan kebahagiaan itu. Rukun syukur nomor 3 adalah dia harus manfaat. Manfaat itu nikmat yang kau cicipi harus manfaatkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rukun syukur ada 3. Yakin bahwa itu dari Allah, harus bahagia, dan nomor 3 harus ada manfaat. Itulah rezeki bagian yang Allah jaminkan kepada kita semua. La haula wala quwata illa billah.